Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kutukan Batara Indra, raja dan istrinya miskin dan terdampar di antah-berantah kerajaan yang diperintah oleh Maharaja Dewa Indra. Setiap hari orang miskin sedang mencari sisa-sisa makanan yang telah dibuang di tempat sampah. Ketika orang-orang melihatnya, mereka berbaris untuk menghina, memukul, dan mengusir orang miskin, suami dan istri, sehingga luka-luka. Si miskin berduka sepanjang hari dan tidak berani masuk desa karena takut dipukuli atau dilempari batu. Dia mengambil daun muda untuk makanan dan obat-obatan untuk luka di tubuhnya. Pengalaman tersebut penderitaannya sepanjang hari. Ketika mengandung 3 bulan, ngidam dia untuk mempelam buah sejenis mangga, yaitu tumbuh di halaman istana kerajaan, meminta agar suaminya untuk meminta mempelam buah untuk raja. Sebuah desa mendekati suaminya tidak berani apalagi ingin pergi ke raja, meminta bawa buah mempelam. Dengan sedih dan berkabung, istrinya memohon suaminya akan meminta raja mempelam karena istrinya kasihan yang miskin mencoba meminta mempelam itu. Tidak ada yang tak terduga, raja sangat murah hati dan memberikan mempelam kepada si miskin. Buah-buahan lainnya seperti nangka pun diberi raja. Penduduk desa yang melihatnya jatuh kasihan dan mudah hati memberi kue miskin dan juwada, kue basah. Mungkin berkat keberuntungan anak yang istrinya dikandung, hal ini yang terjadi. Pada hari baik setelah 1 bulan, istri dari miskin melahirkan seorang putra yang sangat indah untuk dilihat. Anak itu diberi nama Marakarma, yang berarti anak kesaktian. Ketika miskin melakukan panggilan, tiang lapangan tempat tinggal digali oleh itu Taju Mahkota Tokri sepenuhnya dihiasi dengan emas oleh kehendak Maha Kuasa. Ada lengkap kerajaan dengan alat pembantu, penjaga, dan sehingga di tempat itu si miskin menjadi raja dengan nama Maharaja. Indra Ruang dan istrinya menjadi pabisyuri bernama Ratna Dewi. Kerajaan mereka disebut Puspasari. Raja Puspasari terkenal di mana-mana. Pemerintahannya baik, orang yang aman, damai, sejahtera, dan makmur. Lahir Marakremah, adik bernama Nila Kusuma. Masyhurlah tumbuh kerajaan Puspa Sari dan ia begitu iri Maharaja entah di mana. Kemudian berita datang bahwa Maharaja Indra angkasa mencari peramal untuk mengetahui baik nasib masa depannya. Kesempatan ini digunakan Maharaja Dewa Indra. Semua astrolog berkumpul dan diasupnya yang mengatakan Indra Ruang yang rencana dan akan menghancurkan kerajaan Puspasari. Semua peramal didatang sebagai diasupkan oleh Maharaja Dewa Indra. Mendengar kata-kata astrolog adalah bahwa itu adalah murka Indra Ruang Maharaja Marakarmah dan hendak membunuh saudaranya. Permaisuri Ratna Dewi menangis, memohon dan memohon dengan suaminya sehingga anak tidak membunuh. Dia tidak tahan untuk melihat kedua anaknya diperlakukan seperti itu. Dimohonnya kepada suaminya sehingga mereka dibiarkan saja di mana ia pergi. Ia mandang dan memukul, kemudian pergi dua anak itu berkeliaran tanpa tujuan. Tak lama setelah mereka pergi, kerajaan Puspasari terbakar. Semuanya hancur di kaki bukit. Berteduhlah Marakarmah dengan adiknya Nila Kusuma di bawah pohon dalam keadaan lapar. Tertangkaplah oleh Marakarmah burung bertengger di dekatnya karena lapar. Mereka makan burung dan mencoba akan memasak dulu. Mereka datang ke pondok seorang petani yang ingin membuat api untuk membakar burung itu. Tiba-tiba mereka ditangkap pada petani didaya untuk mencuri. Keduanya dilempar ke laut dan gelombang diterpa ke sana kemari. Nila Kusuma akhirnya terdampar dan ditemukan oleh raja menganggap sebagai Sari, putra mahkota palingan cahaya. Nila Kusuma dibawa ke istana dan raja dipertunjuk Magindra Sari menjadi ratu dengan gelar Wismayang Mangurai. Marakremah dibawa oleh arus dan terdampar di pangkalan atau mandi pantai. Nenek Gergasi atau raksasa tua. Kemudian dia dibawa dan dimasukkan ke dalam kandang di rumahnya. Kemudian dikurung pula putri dari Cina bernama Cahaya Kairani yang tertangkap. Mereka akan digunakan sebagai raksasa umpan makanan sebuah kapal besar mendekati perahu mereka dan mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam kapal. Kapten kapal jatuh cinta dengan Cahaya Kairani.
Cahaya dipaksa memasuki nahkoda kamar dan Marakermah dibuang ke laut. Kapal melanjutkan pelayanannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.